Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Asahra Nur. Bang, coba diprediksi bulan April Velo bakal naik lagi nggak bang? Jadi ini lucu ya. Gini, pertama-tama di market itu sebenarnya nggak bisa diprediksi. Jadi masa depan itu nggak ada yang tahu pasti, teman-teman. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda atau gejala-gejalanya. Itu biasanya disebut perakiraan. Sama kayak perakiraan cuaca. Kita cuma bisa melihat kondisi-kondisi alam di sekitar. Contohnya angin bertiup kemana. Itu akan memicu yang namanya apa. Jadi efeknya nanti bakalan gimana. Jadi cuma sebatas itu. Kita nggak bisa prediksi. Sebenarnya seperti itu. Kita akan update Velo apa adanya ya. Di Twitter sendiri Velo itu lagi melakukan upgrade. Ini soal websitenya itu coba di refresh, di rebrand. Ini tentunya untuk menarik para investor. Teman-teman, mereka juga sedang melakukan bridge atau apa ya, jembatan. Mereka sedang bikin jembatan nih antar blockchain, which is itu di XLM, BSC atau Binance Smart Chain dan juga jaringan Ethereum. Jadi kedepannya untuk Velo sendiri akan bisa terkoneksi sama blockchain-blockchain tersebut. Artinya adalah kemungkinan adopsinya cenderung lebih kuat lagi. Terus mereka baru aja join sama Universe Open Beta. Ini sampai 2017, 17 April ya. Open Beta sendiri adalah platform semacam game gitu teman-teman, dimana multi versus dia ada event ya, ini eventnya kalau teman-teman cek ya, ini platform game gitu, dia lagi kerja sama sama itu. Terus mereka juga baru aja bikin P2P payment, pembayaran P2P lewat app namanya Alpha. Jadi ini bakalan bisa menambah atau meningkatkan mereka punya ekosistem. So, dengan news-news seperti ini tentunya akan sangat berdampak sama ekosistem dari Velo ke depannya. Apakah PAM? Ya, we never know. Kalau kita lihat juga dari berita yang lain, dia ada ngadain airdrop USDG, airdrop ya. Yang mau ikutan bisa registrasi. Ini mumpung tweetnya baru 1 April, teman-teman. Jadi masih sangat early. Siapa tahu teman-teman menang airdrop stablecoin. Lumayan, $1. 1 banding $1 ya. Airdrop stablecoin. Kalau kita lihat juga di CMC harga Velo sih hari ini ada di kisaran Rp102. Dia masih berada di peringkat 492. Teman-teman, kalau kita lihat supply-nya masih cenderung sedikit yang beredar ya. Sementara supply maksimumnya masih sangat-sangat melimpah atau masih bisa dicetak ke depannya lebih banyak lagi. So, kita harus lihat seperti apa harga dari Velo saat ini, dan semakin lama akan semakin meningkat untuk supply yang beredar. Tentunya ini bakalan membebani pergerakan dari Velo. Nah, kita akan masuk ke price action-nya seperti apa. Kalau kita lihat dari pergerakan, Velo ini sebenarnya lagi dalam tahap resistance atau lagi di fase resistance-nya dia. Artinya di level-level ini dia bakalan ada kemungkinan kena reject atau kena tahan ya. Dia nggak bisa naik lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ya ada resistance di sana. Nah, Velo harus bisa menjebol resistance itu. Gimana caranya jebol? Ya tentunya dia harus punya volume perdagangan yang kuat. Gimana caranya dapetin volume perdagangan yang kuat? Ya bikin proyeknya menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau The Fed, ini faktor makro ya. The Fed bisa quantitative easing atau melancarkan yang namanya keuangan dari ekonomi makro. The Fed siram dana ke market, di sana Bitcoin bisa naik, altcoin juga bisa kebagian dana. Itu potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi. Apakah Velo bisa naik? Tentu saja bisa kalau kondisinya seperti itu. Terus yang lain ya tentunya mereka perlu bikin fundamental yang bagus. Integrasi antar blockchain sangatlah penting. Dan ya upgrade tentunya ya yang menjadi fondasi daripada sebuah project adalah yaitu tadi upgrade-upgrade yang dilakukan. Karena kan yang namanya blockchain, yang namanya kripto itu syarat sama yang namanya teknologi. Jadi kalau teknologinya nggak di-upgrade, ketinggalan zaman, tidak relevan lagi, nggak ada yang mau pakai. Nah, Velo. Gimana nih? Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga ya, sebenarnya Velo ini volumenya cukup bagus. Kan tetapi pergerakannya belakangan ini agak kurang naik, teman-teman. Agak kurang naik. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Ini kenaikan tertinggi
kedua, makin lama makin lemah. Oke, jadi buyer bisa dibilang jangka pendeknya ini makin lama makin lemah. Pertanyaannya adalah, apakah Velo bisa naik dengan kondisi yang seperti ini? Kalau secara teknikal, ini tentunya dia bergerak di dalam sebuah triangle. Tentu saja bisa. Kalau di posisi ini adalah fase-fase krusial buat Velo ya. Dalam beberapa hari ke depan, Velo akan menentukan posisinya, teman-teman. Apakah Velo bakalan naik atau turun, itu sangat ditentukan oleh market. Volume harusnya kuat ketika Velo berhasil menguat ya. Ketika Velo naik, kalau volumenya kecil, teman-teman hati-hati, bisa jadi manipulasi. Tapi kalau ketika Velo naik dengan volume yang tinggi, misalkan seperti ini, nah itu udah sinyal tuh, Velo bakalan naik lebih tinggi lagi, dan dia break level resistance di atasnya. Teman-teman, Velo ini kejepit di antara beberapa level yang cukup penting kalau kita lihat. Di level supportnya dia lagi berada di support, tentu saja di 0,006 ya, tapi dia juga punya resistance yang cukup penting di kisaran 0,01. Jadi ini antara level support dan juga resistance. Kalau level supportnya dijebol, ya udah dia akan turun lebih dalam lagi. Mungkin targetnya bisa turun sampai 0,008. 0,003 ya. Itu mungkin yang bisa saja terjadi kalau dia jebol 0,006-nya. Tapi kalau dia justru ngepam naik, ya udah dia harus tembus dulu 0,01. Kalau kita lihat kemungkinan Velo buat naik ke 0,01 itu butuh kenaikan sekitar 62%. Kalau dia bisa ngepam lebih tinggi lagi, tentunya peluang cuan buat teman-teman juga masih akan terbuka lebar. Dan di sini adalah level resistance yang sangat-sangat major, yang sangat-sangat kuat buat Velo. Jadi gitu. Sebaliknya, kalau Velo justru breakdown, mungkin karena ekonomi market yang nggak bagus, Bitcoin-nya turun, atau proyeknya kena hack, atau yang lain sebagainya, ya kita nggak tahu news di depan ada apa. Itu bisa mengakibatkan Velo turun sampai 51%. Nah, tentunya kemana arah Velo ke depan tergantung sama market. Jadi bukan tergantung sama analisa ini. Kita hanya bisa melihat, kalau dia naik, kira-kira di poin ini dia bisa naik. Dan kalau dia turun, kira-kira dia bakalan turun ke area ini. Jadi kita cuma bisa melihat itu saja. Kita tidak bisa melihat apakah dia bakalan naik atau turun. Nggak bisa. Jadi itu aja. Semoga bisa bermanfaat buat Azhara Nur. Ya, dan akhir kata saya Andre, makasih.